Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu kenyataan hidup yang tidak bisa kita hindari, yaitu mengatasi tantangan ketidakharmonisan dalam keluarga. Jadi setiap keluarga tanpa terkecuali itu pasti pernah mengalami situasi, ya pastilah, yang idealnya itu entah karena pertengkaran atau kesalahpahaman atau sikap egois ya. Dan tekanan hidup ini mungkin karena suasananya tidak rukun, atau mungkin situasi ini bisa melemahkan antara hubungan yang membuat keluarga itu tidak nyaman. Maka saya mengajak kita semua untuk hadir di sini. Saya mengajak untuk mengikuti katekisi ini supaya kita itu semakin sadar dalam setiap kehidupan yang baik ya, yang buruk. Dan saya menegaskan bahwa di sini ketidakharmonisan itu dapat diatasi bila kita mulai dengan iman kita. Ya, yang pertama itu melalui firman itu yang tadi saya akan masukkan di Yesaya 41 ayat 10 yang mengajarkan itu. Kita diingatkan bahwa itu Tuhan selalu menyertai kita, meneguhkan kita dalam setiap proses perjalanan hidup ini. Maka di sini lewat semoga katekisi ini bisa menemukan kekuatan dari Tuhan untuk memulihkan hubungan yang membawa damai ke dalam keluarga. Maka dari itu sebelum saya masuk ke tema katekisi ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya kepada saudara-saudara terkasih. Oke. Perkenalkan nama saya Rosula Lunet. Bisa dipanggil Yola atau bisa dipanggil juga Rambo ya, tidak apa-apa. Nah, saya asal saya dari Manggarai Barat, Gustu Manggarai Barat. Saya dari mahasiswa dari Santo Serius atau Santo Nidus Tipas. Oke, baik adik-adik. Sekarang saya mengajak kita semua untuk mengawali katekisi ini dengan lagu pembukaan. Saya harap satu orang untuk memimpin kita dalam hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, berikanlah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. baik saudara-saudara terkasih, marilah kita memulai katekisi ini dengan melakukan dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Allah Bapa yang Maha Penyayang, kami bersyukur karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Kami datang dengan hati yang terbuka, ingin belajar bagaimana menghadapi tantangan ketidakharmonisan dalam keluarga dengan iman. Ya Tuhan, bimbinglah kami agar kami bisa memahami sabda-Mu, menguatkan hati kami, membimbing saling mengasihi, saling menghormati, dan saling memaafkan dalam keluarga. Berkatilah juga katekisi kami pada hari ini. Jadilah kami membawa damai dan sukacita bagi keluarga kami. Kami mohon semua ini dalam nama Yesus Putra-Mu yang hidup berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus dan sepanjang segala masa. Amin. Baik adik-adik, sekarang saya akan menceritakan situasi nyata yang terjadi yang berkaitan dengan tema ini. Saya akan mengangkat
tema. Saya akan mengangkat cerita yang berjudul Tangan Tuhan Menuntun Keluarga. Di sebuah rumah sederhana tinggal keluarga kecil, Bapak, Ibu, Markus, dan Lukas. Belakangan ini rumah terasa berbeda. Markus sering marah karena nilai sekolahnya kurang memuaskan dan merasa tidak mengerti. Lukas merasa kesepian karena kakaknya selalu sibuk dan sering bersikap kasar. Bapak dan Ibu lelah bekerja dan mudah tersinggung, sehingga sering memarahi anak-anak tanpa sadar. Suasana rumah menjadi sunyi dan tegang, tidak ada yang mulai percakapan. Dan hati setiap anggota keluarga terasa berat. Di meja makan, mereka makan dengan diam, saling menunduk, dan suasana rumah terasa dingin meski sudah tinggal di satu atap. Suatu malam, Ibu mengajak seluruh anggota keluarga bersama. Ia membuka Alkitab, ia membaca Yesaya bab 1 ayat 10. Ia mengatakan bahwa janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini adalah Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan menolong engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Baik adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita ini tadi, saya akan memberikan saya akan memberikan sebuah pertanyaan. Tapi sebelum saya masuk di pertanyaan itu, mungkin adik-adik belum paham tadi dari cerita ini, atau mungkin saya bisa baca ulang lagi. Baik, terima kasih. Oke. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada adik-adik terkait dari cerita ini tadi. Apa yang membuat keluarga tadi itu, maksudnya menjadi tidak harmonis? Apa yang membuat keluarga itu sehingga mereka itu tidak harmonis, tidak saling berbicara? Maksudnya kalau misalnya kita dalam keluarga kan, kalau misalnya kita tidak harmonis, tidak berbicara, itu namanya. Maksudnya pertanyaan di sini, apa yang membuat keluarga dalam cerita itu tidak harmonis? Saya kakak. Oke, baik. Kalau dari saya yang saya dengar dari cerita tadi, salah satu tantangan atau hal pokok yang membuat keluarga tidak harmonis itu berkaitan dengan nilai anak yang buruk, sehingga keluarga itu menjadi tidak harmonis. Oke, baik. Terima kasih Kakak Suster atas jawabannya. Mungkin ada dari teman-teman yang lain tambahan jawaban dari ini tadi. Baik, dari saya. Oke. Terkait dengan cerita tadi itu, kenapa dalam keluarga itu tidak adanya keharmonisan? Itu karena adanya keegoisan dalam keluarga. Itu yang mengakibatkan dalam suatu keluarga itu tidak menjadi harmonis. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya dari adik. Jadi saya akan tambahkan di sini jawabannya itu untuk bisa menyimpulkan ini pertanyaan ini tadi. Mungkin yang pertama itu salah satunya karena kurangnya komunikasi. Di mana kita di dalam keluarga kan sering sekali begini toh, maksudnya selalu urus hidup masing-masing, tidak maksudnya mungkin juga karena orang tua itu karena sibuk bekerja toh, jadi mereka lupa untuk melihat bagaimana situasi anaknya tersebut. Nah, itu dari saya. Dan sekarang saya akan bertanya di bagian kedua ini dari firman ini tadi, bagaimana firman Yesaya bab 41 ayat 10 membantu keluarga itu kembali harmonis. Oke. Biar mungkin dari pertanyaan ini ada yang mau menjawab. Baik, dari saya. Oke, silakan. Terkait dengan pertanyaannya tadi, menurut saya jawabannya itu adalah
mengingatkan kita bahwa Tuhan itu selalu ada dan selalu menyertai kita dan memberikan kita kebenaran untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya dari saudara. Oke, saya akan tambahkan di sini jawabannya itu yang pertama, mungkin bisa melalui doa keluarga atau mengingatkan Tuhan tidak pernah lepas dari tangan mereka. Oke, sekarang saya akan membaca dari mau ambil kesimpulan dari cerita ini tadi. Ketidakharmonisan dalam keluarga adalah mungkin terjadi pada siapa saja, kadang hubungan yang karena pertengkaran, kesalahpahaman atau merasa kesal di antara keluarga. Namun sebagai orang beriman itu kita diajak untuk tidak takut dalam hal itu menghadapi keadaan seperti ini. Misalnya Tuhan itu selalu bersama kita dan memberi kekuatan ketika suasana keluarga itu tidak baik. Dengan percaya kepada Tuhan itu kita bisa belajar bahwa setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Dengan iman kita bisa belajar bahwa yaitu masalah keluarga itu bukan sebagai akhir tetapi sebagai kesempatan untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik. Dan keharmonisan tidak tercipta sekejap. Maksudnya di sini kita dibangun oleh kesadaran dan niat baik setiap anggota keluarga dengan memilih sikap yang lembut dan mau bekerja sama, serta ikut membantu meredakan tegangan yang sedang terjadi. Nah, akhirnya keluarga itu tidak hanya berasal dari usaha kita sendiri, tetapi juga dari keterbukaan hati, mengandalkan Tuhan. Mungkin juga itu dengan doa kita memohon agar melalui diri kita bisa mengubah rumah, maksudnya kita bisa mengubah suasana rumah menjadi lebih baik lagi. Maksudnya di sini setiap tantangan dalam keluarga itu untuk semakin erat itu dan semakin rupa dengan kehendak Allah. Oke, baik, itu tadi adik-adik kesimpulan dari cerita ini tadi. Nah, sekarang saya meminta satu orang dari adik-adik untuk membaca firman Tuhan Yesaya bab 1 ayat 10. Bacaan diambil dari kitab Yesaya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah sabda Tuhan. Baik adik-adik, setelah kita mendengar firman Tuhan tadi, saya akan memberikan dua pertanyaan untuk adik-adik terkait dari pendalaman firman Tuhan itu tadi. Nah, yang mau saya tanyakan di sini, apa yang Tuhan katakan kepada kita? Apa yang Tuhan katakan kepada kita dalam Yesaya bab 1 ayat 10? Oke, silakan. Dari saya juga Tuhan mengatakan kepada kita itu, yang pertama, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Itu dari saya. Oke, mungkin ada dari teman-teman lain. Baik, terima kasih dari kakak Tisa sudah menjawab pertanyaan ini. Oke, baik, saya akan menambahkan di sini tadi jawaban itu. Tadi itu Tuhan berkata agar kita itu tidak takut, tidak bimbang, karena Ia selalu menyertai kita, menunggu dan menolong kita, dan juga memegang kita dengan tangannya yang membawa kemenangan. Oke, baik.
Jadi saya akan memberikan pertanyaan yang kedua terkait ayat ini tadi. Oke, saya akan bertanya kepada adik-adik, mengapa ayat ini penting sekali bagi keluarga yang mengalami ketidakharmonisan? Karena bunyinya tadi dari ayat 10 tadi, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adik-adik, mengapa ayat ini penting bagi keluarga yang sedang mengalami ketidakharmonisan? Maksudnya mengapa sekali penting bukan dalam keluarga kita ketika terjadi itu? Mengapa sekali penting? Baik, saya terkait dengan bacaan Injil tadi, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Dari sini karena setiap keluarga itu mempunyai masalah, dan Tuhan mengatakan bahwa jika keluargamu mengalami sebuah masalah, jangan pernah takut sebab Ia itu selalu ada di dalam keluarga. Dan setiap masalah dalam keluarga itu pasti ada jalannya lewat seperti yang katakan tadi, itu adalah doa maupun memaafkan sesama dalam arti memaafkan dalam satu keluarga. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya itu sangat memuaskan. Dan yang lebih ini dari ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu selalu hadir di tengah keluarga, memberikan kekuatan, atau ketenangan dan pengharapan. Bahkan ketika kita terjadi pertengkaran atau salah paham itu, kita tidak perlu takut, ya, karena Tuhan itu selalu menolong kita dalam keadaan apapun. Misalnya dalam keadaan susah maupun senang, Dia itu selalu hadir dalam diri kita. Ya, melalui apa tadi? Melalui iman kita itu atau diri kita sendiri lah. Gitu. Oke, baik. Dari kitab suci ini tadi saya akan menyimpulkan dari firman Yesaya ini tadi saya akan menyimpulkan supaya adik-adik lebih memahami. Baik, keluarga adalah tempat pertama kita belajar dan kerjasama. Namun setiap keluarga itu pasti kadang muncul pertengkaran. Salah satunya itu salah paham atau perbedaan pendapat. Nah, di sini yang membuat suasana rumah tegang itu adalah keluarga, mungkin karena tempat kita tidak saling menghargai, tidak saling muslim, hanya perbedaan pendapat. Namun perjalanan hidup ini tidak jarang menghadapi ketidakharmonisan. Yang muncul itu mungkin karena perbedaan pendapat dari misalnya mungkin karena faktor ekonomi atau masalah komunikasi. Nah, tantangan ini bisa membuat anggota keluarga itu menjadi tertekan, di mana tidak didengar atau tersaing dalam menghadapi ketidakharmonisan dalam keluarga. Kita memerlukan keterampilan komunikasi atau kesediaan untuk saling mendengarkan. Iman itu dapat membantu kita untuk menjadi orang yang lebih baik, maksudnya dalam bidang kehidupan kita kan iman itu selalu menuntun kita ke jalan yang benar. Nah, setiap tantangan hidup itu pasti ada jalan keluarnya. Nah, selain itu, membangun ketahanan keluarga itu membutuhkan kesadaran bahwa setiap anggota itu memiliki peran penting, di mana dalam menciptakan keharmonisan itu mengajarkan kita tentang nilai-nilai kesabaran, empati. Contoh nyata itu memperkuatkan ikatan batin keluarga. Oke, baik. Sekarang saya minta karena ini tadi kesimpulan dari ayat dari firman Tuhan di Yesaya 21 ayat 10. Saya minta dari adik-adik mungkinlah saya juga setiap kita pasti punya tantangan yang berbeda-beda. Nah,
Dari situ saya minta satu orang atau dua orang bisa di-sharingkan pengalamannya supaya kita juga bisa belajar dari situ. Mungkin ada adik-adik yang mau sharingkan pengalamannya terkait tema ini tadi. Oke, baik, silakan Kak Suster. Oke, saya akan sharing pengalaman dalam kehidupan keluarga, tantangan atau ketidakharmonisan. Misalkan dalam keluarga kami itu memiliki pribadi, misalkan saudara-saudara memiliki pribadi atau karakter yang berbeda. Dan karakter yang satu agak lebih tegas, yang lain lembut. Terus kami dalam keluarga ada satu saudara laki-laki, terkadang yang kakak yang perempuan satu yang keras itu sering bertentangan dengan kakak laki-laki, sehingga dalam perbedaan watak itu atau pendapat itu sering menciptakan ketidakharmonisan. Kadang diam, tidak mau bicara gitu. Tapi ada juga saatnya mereka itu damai. Misalkan dalam situasi yang darurat, misalkan kemarin kakak perempuan itu yang karakternya itu agak tegas, yang tidak baku cocok dengan kakak laki-laki. Waktu itu suaminya meninggal di tanah rantauan, dan disitulah dalam titik terendah yang dialami oleh kakak perempuan itu mereka tetap harmonis. Perbedaan karakter itu tidak menjadikan halangan juga mereka untuk menciptakan rasa persaudaraan dalam keluarga. Dan saya juga merasa tersentuh dan merasa bangga dan meyakinkan saya dalam kehidupan sehari-hari. Ketidakharmonisan atau tantangan itu nyata, tidak bisa dihindari, tapi ada saja momen atau saat-saat membuat tantangan atau harmonis itu yang tidak harmonis itu menjadi harmonis, seperti yang terjadi pada kakak laki-laki saya dengan perempuan. Mereka tetap saling mendukung dalam situasi yang titik terendah. Itu dari saya. Baik, terima kasih Suster. Pengalaman itu sangat sekali motivasi sekali bagi kami, mungkin juga bagi yang muda. Tentunya setiap kita itu pasti punya tantangan berbeda, tapi dari cerita kakak Suster itu juga menyadarkan saya juga tentang itu. Baik, dari situ saya akan mengajak adik-adik untuk saya akan menjelaskan RTL atau rencana tindak lanjut dari sharing pengalaman kakak Suster tadi. Jadi yang pertama itu kita harus sadar bahwa tantangan hidup itu jalan dari Tuhan untuk mencapai keharmonisan. Dan yang kedua itu kita selalu berdoa kepada sesama agar keharmonisan itu selalu terjalin. Baik, saya minta dari adik-adik untuk setelah kakak Suster tadi, maksudnya saya minta dari adik-adik sekalian untuk 3 orang berdoa, memimpin kita berdoa terkait dari sharing pengalaman tadi. Saya minta 3 orang untuk mengangkat kita untuk doa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami datang bersyukur atas cinta dan penyertaan-Mu. Kami mohon, berkatilah keluarga kami masing-masing dengan kedamaian, agar kami saling memahami, menghargai dan mengampuni. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar rumah kami menjadi tempat yang penuh sukacita, tempat kami bertumbuh, dan tempat cinta-Mu tinggal selamanya dalam rumah kami masing-masing. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan,
Allah Bapa di dalam surga, puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas perlindungan-Mu, atas penyertaan-Mu, atas bimbingan-Mu, sehingga kami telah mengikuti kegiatan katekesi kami pada siang hari ini. Semoga dengan mengikuti kegiatan katekesi ini, kami sadar bahwa hidup keharmonisan itu sangat penting untuk diterapkan di dalam kehidupan keluarga. Marilah kita memohon kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas firman yang boleh kami terima daripada-Mu. Semoga firman yang telah kami terima dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita memohon Kabulkanlah kami ya Tuhan. Marilah mengawali doa kita dengan doa yang pernah Tuhan ajarkan kepada kita. Sama-sama Bapa kami yang Yang di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang salah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami hari ini. Ajarilah kami menjadi pembawa damai di rumah, menjadi anak-anak yang sabar, penuh kasih dan mengampuni. Sertailah keluarga kami masing-masing, dan jadikanlah rumah kami tempat yang penuh kedamaian dan sukacita. Demi pengampunan dosa, kita satukan dengan doa yang pernah Tuhan ajarkan kepada kita. Sama-sama Bapa kami, Bapa kami yang surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami hari ini. Ajarilah kami membawa damai rumah, menjadi anak-anak yang sabar, penuh kasih dan mau mengampuni. Sertailah keluarga kami masing-masing, agar menjadikan rumah tempat yang penuh kedamaian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih pada adik-adik sudah hadir dalam katekesi ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama pada hari ini dapat membantu kita untuk lebih sabar, pengertian dan juga penuh kasih dalam keluarga. Ingatlah dengan doa kita bisa menghadapi setiap tantangan itu dan membuat kita itu menjadi tempat yang harmonis dan penuh cinta, dan juga tetap semangat terus berbuat baik kepada Tuhan. Semoga Tuhan selalu memberkati. Amin. Cerita bagi negeriku, terang bagi jalanku, firman-Mu berita